Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki, dan juga para pemirsa Blakotak, Belantika Kupasan seputar kita. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali melalui sarana virtual ini, dengan harapan pertemuan ini memberikan kebaikan buat kita semua, dan tentunya saya juga mendoakan kesehatan buat kita semua, dan yang sedang sakit insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, di pagi hari yang baik ini saya ingin berbagi satu perasaan duka tentunya, karena dalam minggu-minggu terakhir ini kita mendengar berita duka dari saudara kita yang ada di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan juga mungkin sekitarnya, serta mungkin di daerah lain. Dan apa yang kita dengar dari dan juga kita lihat apa yang terjadi di Sumatera tersebut adalah satu bencana besar yang menimbulkan banyak korban jiwa dan tentunya materi yang tak terhitung. Tentu ini sudah sekian kali kita lihat bahwa bencana-bencana seperti ini tidak berdiri sendiri, pemirsa. Walaupun hujan datang, walaupun angin ribut datang, namun hal yang membuat sangat terpuruk adalah perbuatan-perbuatan kita sendiri yang lalai dengan situasi lingkungan kita. Kemarin dalam berbagai tayangan di media, apa yang terjadi di Sumatera, kita bisa melihat bahwa banjir dan tanah longsor, banjir bandang dan tanah longsor yang membawa bongkahan-bongkahan, gelondong-gelondong kayu dari atas bukit ke dataran yang agak rendah di bawahnya, sehingga selain air yang begitu deras dan tanah yang terkikis, mereka-mereka yang ada di bawahnya itu harus menghadapi juga serbuan gelondong-gelondong kayu yang besar-besar, keras-keras, dan ribuan, sehingga mungkin yang menghadapi di depannya itu terhempas. Bahkan beberapa gedung yang kuat pun harus roboh, tergilas oleh banjir bandang, longsor, dan juga ribuan pasukan kayu yang ternyata itu adalah sebagian besar menurut penelitian dari para pihak terkait di wilayah tersebut adalah merupakan kegiatan pembalakan liar, illegal logging. Astagfirullahaladzim. Kemarin kita juga sudah melihat Presiden langsung ke sana. Presiden sudah punya penilaian terhadap apa yang terjadi di sana. Namun tentu juga yang paling penting juga masyarakat pun punya penilaian bahwa kejadian ini adalah kejadian yang sangat memilukan, dan itu disebabkan sebagian besar adalah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, pemirsa. Tentu kita sedih, pemirsa. Kita tidak hanya ingin ini melihat sebagai satu cerita-cerita yang seperti lalu lalang, cerita tidak ada bekasnya, namun kita ingin bahwa mereka-mereka telah melakukan pengusakan lingkungan itu benar-benar didera oleh hukuman yang setimpal. Dan tentu kita pun berharap lingkungan itu kembali bisa normal. Dan kita sangat senang pemberitaan mengenai sungai di Umbelin itu katanya sekarang sudah mulai jernih, bahkan sejernih airnya. Dia mengalir deras lagi ke hilir, yang itu artinya apa? Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita, sebagaimana sungai itu menjadi jernih kembali airnya. Oleh karena itu, kalau pelajaran ini tidak diambil dan lalu tidak dijadikan rujukan untuk penindakan tegas mereka yang bertanggung jawab, sungguhlah sangat menyakitkan hati. Dan tentu Allah tidak tidur, Allah tidak sare, Allah akan mencatat perbuatan manusia yang kufur nikmat, dan yang tentu tidak memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan lingkungannya. Subhanallah, pemirsa, itulah sharing saya sebagai warga negara Indonesia yang turut prihatin terhadap apa yang terjadi di wilayah saudara-saudara kita. Dan saya juga menyadari bahwa
bagaimana itu apabila terjadi pada diri saya sendiri maupun saudara saya sendiri di kampung saya. Oleh karena itu saya sebagai warga negara di pedesaan juga di pegunungan khususnya di Banten, saya selalu menghimbau diri saya sendiri dan juga warga di Banten untuk jaga itu Gunung Karang, jaga itu Gunung Cihujan, jaga itu Gunung Rangkong, kehijauan yang harus tetap ditahan, dipelihara kehijauannya, tumbuh-tumbuh dipelihara, jangan digundulin, jangan diambil pasir-pasirnya. Dan tentunya itu pasti akan terjadi sebagaimana Pak KDM sedang bilang bahwa hukum alam itu mutlak, sehingga tidak ada tawar-menawar lagi terkait masalah lingkungan. Demikian saudara, para pemerhati Prodi Jali dan juga Blakutak, semoga kita semakin diberikan kelapangan hati dan kesadaran di dalam menjaga diri dan lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.